Sobat iMed, kembali lagi di podcast Ngomed, ngobrol bareng iMed. Nah, saya Nada Valentin dari program studi bisnis digital saat ini akan menjadi host yang akan menemani teman-teman sampai dengan podcast ini berakhir. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang perencanaan wilayah dan kota. Dan sekarang saya nggak sendiri, saya sedang bersama Ibu Narasusi Siregar, ST, MSc. Nah, beliau dulunya itu lulusan S1 Arsitektur di USU dan melanjutkan sekolahnya S2 dengan prodi Urban Design dan City Planning di UCL, University College London di UK. Nah, saat ini Ibu Narasusi Siregar bekerja sebagai periset isu perkotaan di Laboratorium Perkotaan dan Pemukiman USU dan juga sebagai analis perencanaan kota di iMed. Halo Bu. Halo Nada. Beri salam dulu dong untuk penontonnya. Halo Sobat iMed, selamat datang di Ngomed. Oke. Nah, jadi mungkin kita bakal bahas PWK dan banyak banget pertanyaannya Bu. Ibu udah siap ya? Siap. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Sebagai lulusan luar negeri yang sudah menjalani di dua negara ya, besar di Indonesia, kuliah juga di luar negeri. Kira-kira nih Bu, dari kehidupan kita, keseharian kita ini, apa aja sih yang membuat kita bakal terpikir kalau perencanaan wilayah dan kota itu merupakan program studi yang penting banget Bu? Program studi perencanaan wilayah kota sangat penting karena di program studi PWK ini kita belajar tentang kondisi spasial. Kondisi spasial untuk merencanakan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Ruang lingkupnya itu ada di skala lingkungan, ada di skala kota hingga ke skala wilayah. Nah, kalau kita lihat konteksnya di negara kita di Indonesia sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus senantiasa membangun, terutama membangun infrastruktur. Dan di mana ada pembangunan, disitulah peran seorang perencana diperlukan. Gitu. Berarti PWK itu memang di mana-mana itu kepake ya Bu ya? Di mana-mana kepake, apalagi untuk konteks negara-negara yang sedang berkembang. Termasuk seperti Indonesia ya Iya, Bu ya? Iya benar. Nah, kalau kita lihat lagi nih Bu, kenapa sih anak muda sekarang tuh khususnya ya harus mempelajarin ilmu PWK? Kenapa mereka penting banget untuk masuk PWK gitu Bu? Proyeksi dari UN selaku Perserikatan Bangsa-Bangsa itu nanti di tahun 2030, 60% penduduk dunia akan berada di perkotaan. Urbanisasi akan selalu meningkat. Oleh sebab itu diperlukanlah orang-orang yang berperan atau mengambil peran untuk mengatur ini semua. Karena bumi kita, ruang kita akan selalu segitu aja jumlahnya. Sementara penduduk akan terus bertambah. Kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik, tidak diatur dengan efisien, maka akan gimana ini tempat kita tinggal ini, habitat kita ini gitu. Oh iya. Jadi di situ ya nanti anak-anak muda mengambil peran, di mana nanti mereka bakal membentuk lagi Bu ya, supaya kota kita ini bisa jadi semakin baik ya, semakin efisien untuk kehidupan dan lain-lain ya Bu ya. Dari tadi tuh kita kayaknya ngomonginnya PWK tuh selalu membahas tentang tata ruang. Apa sih sebenarnya definisi dari tata ruang di PWK itu Bu? Ruang itu sebenarnya kan adalah suatu wujud ya yang bisa kita lihat secara fisik. Ada ruang darat, ruang laut, ruang udara, yang dimana di ruang itulah terjadi keberlangsungan hidup manusia, dan manusia juga melanjutkan kehidupannya di dalam satu dimensi ruang. Sementara tata ruang sendiri itu adalah susunan dari struktur ruang dan pola ruang, yang mana isi-isinya itu kita susun, kita rencanakan, kita letakkan dengan baik dan benar sesuai dengan konsiderasi-konsiderasi yang diajarkan di ilmu PWK, supaya ruang yang kita tempati itu semakin efisien, semakin dinamis, dan semakin tangguh. Oh begitu. Kalau dilihat dari prospek kerja Bu, PWK ini punya prospek kerja yang seluas apa sih? Dan kira-kira nanti bisa kerja di mana aja sih Bu? Menurut saya, prospek kerja PWK itu ada seluas-luasnya ya. Bisa kerja mandiri menjadi seorang konsultan perencana. Bisa juga berada di sektor swasta, misalnya menjadi pengembang dunia real estate, bisa juga menjadi analis properti di perusahaan-perusahaan real estate seperti itu. Terus juga bisa berada di organisasi internasional. Bagi saya ini yang paling keren.
misalnya berada di World Bank, Asian Development Bank, terus juga berada di UN Habitat, UNDP, proyek-proyek internasional yang konteksnya adalah membangun infrastruktur perkotaan, terus bisa juga berada di instansi pemerintah, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, di pemerintah daerah juga bisa di Badan Perencanaan Daerah, terus juga di Dinas Tata Kota, dan juga bisa berkarir di LKLSM-an atau di NGO yang isu-isunya adalah isu perkotaan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Berarti benar-benar sangat luas ya Bu ya. Sangat Kayak banyak kita mau pilihannya. masuk kemana aja dari PWK juga bisa ya Bu Bisa ya. banget, iya. Keren-keren. Mau dari sisi lokal ataupun bisa juga masuk ke internasional juga Benar. ya. Keren-keren. Nah, kita mungkin mau balik ke masa lalu nih Bu. Masa lalu. Sejarah dari PWK itu sendiri seperti apa sih? Atau mungkin dulu tuh ada isu apa makanya PWK ini bisa menjadi sebuah program studi Bu? Kalau kita bicara tentang perencanaan kota sendiri, kota paling pertama di dunia yang terencana itu berada di Mesir. Sementara kalau kita lihat konteks Indonesia dari zaman Mojopahit, ada kota Triwulan, juga di Kerajaan Mataram, ada kota gede, terus kita masuk ke era kolonialisasi, VOC mendatangkan perencana kotanya dari Belanda, membangun Batavia, Bandung, Surakarta, Semarang, seperti itu. Kalau kita tarik ke era modern, kita juga sekarang sedang ada di tahap merencanakan sebuah kota baru, Nada, yang bernama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Udah gitu, kalau misalnya kita lihat lagi konteks globalnya, perencanaan kota itu masif dilaksanakan setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945. Di situ kota-kota di Eropa banyak yang hancur karena perang dan disitulah banyak bermunculan aktivis dan urban planner yang membantu negaranya masing-masing untuk membangun kembali kotanya. Berarti Indonesia sendiri Bu dari awal membangun kota sejak zaman penjajahan itu berarti memang sudah ada struktur-strukturnya gitu Bu ya? Iya, sudah ada nggak asal struktur. jadi gitu Bu Benar, ya? sudah ada struktur ruang dan pola ruang yang diikuti berdasarkan teorinya, terus habis itu diaplikasikan oleh perencana kotanya. Oh Iya. gitu. Next mungkin kita mau bahas lagi masih tentang di masa lalu. Kira-kira tokoh apa sih yang sangat berpengaruh di program studi PWK ini Bu? Kita bicara dulu di praktisnya ya. Oh iya. Misalnya di London, ada seorang perencana kota bernama Bazalgette yang awalnya mengidentifikasi kenapa penduduk London itu banyak yang terkena penyakit kolera. Sehingga dia merencanakan sewer system atau sistem sanitasi untuk kebersihan air, sehingga ketika dia sudah merencanakannya, penyakit koleranya itu hilang dari kota London. Terus juga kalau teman-teman jalan-jalan ke Paris, bisa diperhatikan jalanan di Paris itu sangat lebar yang disebut dengan boulevard, yang banyak juga ditiru di kota-kota di Asia, di Indonesia, yang diciptakan oleh seorang urban planner bernama Baron Haussmann. Kalau kita jalan-jalan lagi ke Barcelona, kita lihat pola ruang atau jaringan jalan di Barcelona itu bentuknya grid atau kotak-kotak yang direncanakan secara rapi sekali oleh urban planner bernama Ildefonso Cerda. Begitu juga di kota-kota lainnya di Eropa. Kita ke Indonesia, misalnya tadi IKN, Ibu Kota Negara yang kita ceritakan di awal, itu juga direncanakan oleh tim yang ditunjuk oleh pemerintah, dan juga ada seorang urban designer dan planner yang menjadi pemenang sayembaranya, orang Indonesia sendiri bernama Sofian Sibarani. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kagumi ya, sosok-sosok perencana kota, belum lagi orang-orang yang menjadi pemikir-pemikir hebatnya, misalnya Le Corbusier, terus juga ada Jane Jacobs, juga ada Jan Gehl, juga ada Rem Koolhaas. Oke, berarti kalau di masa sekarang ini mungkin kita ambil contoh itu Bapak Sofian Sibarani sebagai pemenang dari Sayembara Ibu Kota IKN Negara. ya Bu ya? Iya benar. Mungkin penonton kita kebanyakan itu adalah anak SMA atau anak SMK yang masih pusing nih. Abis dari sini mau kuliah apa ya? Nonton ini siapa tahu tertarik dengan PWK gitu kan. Nah, kira-kira apa sih mata pelajaran dari sekolah SMA atau SMK yang deket banget dengan si PWK ini, Bu? PWK ini adalah campuran ya menurut saya dari ilmu eksakta dan ilmu sosial. Jadi kalau dari mata pelajaran di SMA, saya pikir matematika itu mata pelajaran yang sangat penting untuk ilmunya dibawa ke
ke studi S1 PWK, karena nanti di PWK akan belajar banyak sekali tentang ekonomi wilayah perkotaan, terus juga akan belajar statistika, akan belajar tentang pembiayaan pembangunan dan sebagainya. Untuk ilmu sosialnya sendiri, saya pikir geografi itu sangat penting untuk wawasan spasial, juga mata pelajaran sosiologi untuk wawasan sosialnya, juga mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan sangat berguna di studi PWK, karena nanti akan terlibat dengan banyak sekali dokumen-dokumen perencanaan yang pasti menggunakan bahasa. Selain itu juga saya rekomendasi pelajaran komputasi, karena di era sekarang komputasi itu sangat penting ya. Emang beneran banyak ya Bu ya, kayak hampir mungkin semua yang dipelajarin di SMA juga bakal masuk ke program studi PWK ini Bu Benar ya. sekali, Nada. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi nih Bu, anak-anak sekarang tentang kemampuan-kemampuannya. Ada nggak sih kemampuan khusus yang cocok banget di PWK? Misalnya mungkin harus pandai gambar atau harus kayak sekarang tuh saya sering lihat katanya anak-anak PWK tuh harus bisa baca maps atau ada nggak sih gitu Bu kemampuan-kemampuannya? Kalau teman-teman punya kemampuan khusus itu akan sangat berguna ketika sedang kuliah. Itu bisa di program studi apa saja. Tapi untuk spesifik anak PWK sendiri, kalau misalnya kita itu punya imajinasi yang luas, kita punya kreativitas yang tinggi, dan kita juga punya daya analisis yang kuat, saya rasa akan sangat tepat untuk menjadi mahasiswa PWK. Tapi nanti di program studi PWK-nya tentu mahasiswa akan dilatih selama 8 semester dengan kelompok ahli ya, yang bisa melatih teman-teman mahasiswanya menjadi anak-anak yang punya pola pikir yang runtut dan sistematis. Itu ciri khas anak PWK. Nah, berarti buat teman-teman yang lagi nontonin sekarang, jangan takut untuk masuk PWK karena nggak bisa gambar atau nggak bisa baca maps atau nggak ada kemampuan apa-apa. Nah, jadi di program studi ini nanti semuanya bakal diajarkan benar-benar dari nol, Bu ya. Benar sekali. Nah, jangan takut, langsung daftar PWK sekarang. Bahas-bahas tentang ketatanan wilayah nih, Bu. Bukannya di arsitektur ataupun di sipil juga ada pembahasan yang seperti itu. Tapi bedanya apa sih, Bu, dengan PWK? Konteksnya nanti ketika sudah berada di dunia praktik atau dunia kerja, anak-anak dari PWK, arsitektur, dan sipil itu akan selalu beririsan, akan selalu ketemu di site atau di project gitu. Pertamanya itu anak PWK membuat rencana makro yang menggambarkan satu wilayah, terus kebutuhan-kebutuhan apa, fungsi-fungsi apa yang diperlukan untuk membangun satu wilayah tersebut. Terus kemudian nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak arsitektur tuh, ketika sudah ditentukan fungsinya dan analisisnya sama anak PWK, anak-anak arsitek akan membantu mereka untuk menggambar satu-satu unit bangunannya. Kemudian setelah anak arsitek selesai merancang bangunan-bangunan, masuklah itu anak sipil. Anak sipil lah yang akan membantu anak PWK dan anak arsitek untuk mengkonstruksi apa yang sudah direncanakan dan dirancang. Gitu. Jadi pengadaannya dari nol sampai jadi itu ada 3 komponen dari jurusan tersebut, PWK, arsitek. Dari PWK ini berarti menjadi selalu nomor 1, Bu ya? Yang paling pertama, karena dia melihatnya benar-benar dari sisi makronya. Oh gitu. iya gitu. Berarti anak PWK, arsitektur dan sipil kemanapun bakal selalu beriringan, Bu ya? Bekerja sama, iya. Bakal selalu dalam satu proyek ya, Bu ya? Selalu digunakan tiap proyek apapun itu mereka. Oh gitu. Keren juga ya, Bu ya? Banget. Oh iya, keren-keren. Nah, lalu juga praktek nih, Bu. Praktek dari PWK selama kuliah, itu apa aja sih, Bu, bentuknya? Ketika sedang kuliah, nanti mahasiswa PWK awalnya akan belajar dulu pertama tentang pemetaan, mengenal tentang kewilayahan, analisis spasial, analisis geografis seperti itu. Terus kemudian nanti akan diajarkan juga cara-cara merancang kota dan merencanakan sebuah kota. Terus juga nanti akan belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu geografi, ilmu-ilmu tentang kesejahteraan masyarakat. Terus juga sesudah itu nanti akan diajarkan cara terjemahkan rencana itu ke dalam bentuk gambar. Setelah itu juga ilmu seperti presentasi itu juga sangat dibutuhkan ketika praktek di kuliah PWK. Kalau bikin maket gitu, Bu, ada nggak? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak, tergantung dari tuntutan programnya. Karena maket PWK itu kan skalanya sangat besar ya, Bu, ya? gitu. Jadi itu tergantung dari proyeknya sendiri.
Berarti banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bakal kita dapetin kalau misalnya kita masuk ke program studi perencanaan wilayah dan kota ini, Bu ya. Iya. Bisa dibilang nggak sih, Bu, kalau kehidupan kita ini tergantung pada perencanaan wilayah dan kota ini? Kita bisa bilang bahwa kenyamanan kita hidup di perkotaan atau di mana saja kita berada itu karena pekerjaan yang baik yang sudah dihasilkan oleh ahli perencanaan wilayah kota sebelumnya. Karena Ibu udah jalanin pekerjaan sebagai seorang desainer, juga sudah menjalanin hidup di dua negara, sudah banyak melihat anak-anak muda di dua negara yang berbeda gitu ya, Bu ya. Apa sih pesan Ibu agar anak-anak di Indonesia ini mau, nggak takut, semangat, malah pingin banget masuk PWK, Bu? Ini pertanyaan yang sangat menarik, Nada. Kadang kalau misalnya kita jalan-jalan gitu ke Singapura, ke Malaysia, atau ke negara-negara lain di Eropa, kita tuh selalu mikir gitu, kok bisa sih di sini mereka rapi, kok bisa sih di sini mereka tertib, semuanya itu public transportnya efisien, pedestrian, orang bisa jalan kaki, bisa bersepeda dengan nyaman. Sebenarnya itu semua adalah produk dari seorang perencana wilayah kota. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, menurut saya masih sangat besar peluangnya untuk diperbaiki. Nah, maka sangat diperlukanlah sarjana-sarjana perencanaan wilayah kota ini supaya bisa mentransform kota-kota kita, tempat tinggal kita, menjadi seperti yang kita pernah rasakan gitu di luar negeri, dari sisi kenyamanannya, dari sisi kerapihannya, juga dari sisi efisiensinya, nilai ekonominya, dan semuanya yang nanti akan dipelajari di prodi ini. Kan di Indonesia tuh masih banyak banget penuh sama kemacetan, banjir, ataupun juga sepedaan kurang nyaman, bersatu dengan pengendaraan motor. Berarti itu sebenarnya masih bisa diselamatkan, Bu ya? Masih Sangat bisa kita diselamatkan, perbaikin. sangat bisa diselamatkan dan sangat bisa diperbaiki. Itulah gunanya analis perencanaan kota. Nah, berarti di situ ya nanti mungkin anak-anak sekarang yang bakal memperbaiki itu, Bu ya. Saya sangat optimis. Oh iya, keren juga ya. Nah, berarti untuk penonton-penonton, jangan ragu nih masuk ke perencanaan wilayah dan kota. Karena peran kamu di masa depan itu sangat besar sekali dan peluangnya itu sangat besar juga. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mencari jurusan kuliah, boleh banget nih gabung di program studi perencanaan wilayah dan kota di IMED. Dan tentunya ketika kita belajar di sini, kita akan dilatih, kita akan belajar sama-sama untuk mentransformasi kota-kota yang ada di Indonesia, kota-kota tempat kita tinggal untuk menjadi lebih baik dan tentunya lebih nyaman. Nah, kuliah PWK ini sendiri itu total kuliahnya itu 4 tahun ya, Bu ya? 4 tahun 8 semester dengan nanti gelar yang akan kamu dapat itu SPWK. Keren banget kan SPWK? Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Bener. Nah, buat yang mau gabung sekarang ataupun mau datang ke kampus, bisa banget kita selalu buka di jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan letak kampus kita itu di Kompleks Cemara Asri, Jalan Boulevard Timur nomor 88 sampai 88A. Nah, buat teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya soal perencanaan wilayah dan kota ataupun tentang kampus kita, bisa hubungin kita di nomor berikut di 0853 6162 1222 atau bisa cek website kita di www.imed.ac.id. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama, dadah.